Shirley dan Cecil kembali hadir di interval kedua, dan gak hanya kita berdua. Setiap hari Rabu kita akan selalu menghadirkan Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat pagi. Pagi Mas Halo, Ryan. selamat pagi. Apa kabarnya? Pagi, baik Mbak Shirley, Mbak Cecil, dan juga kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Yes. Oke, hari ini lagi di mana nih? Di Jakarta atau lagi di mana? Sekarang sih sudah dari awal bulan November sudah menuju Jakarta terus, apalagi siarannya majuin 1 jam, ini pas sudah ada di mobil. Ini on the way ya, on the way kantor ya. Iya. Oke. Dan ngomongin on the way, pasti menggunakan transportasinya butuh BBM. Terus BBM untuk saat ini lagi rame banget diperbincangkan, premium nanti bakal dihapuskan. Nah, gimana tuh ya? Walaupun mungkin pengguna premium ini tidak semua kalangan udah beralih ke jenis BBM yang ramah lingkungan ya. Iya, tapi kan lebih ramah lagi. Memang bisa, caranya adalah mobilnya didorong sambil olahraga kalau itu. Iya, itu double manfaatnya. Oke. Jadi kita pagi ini mau ngobrol mengenai BBM premium yang mau dihapus gitu ya. Kalau dari pemahaman saya gini ya, ketika ada Pertalite waktu itu awal-awal juga kita sempat lihat bahwa wah ini jangan-jangan premium mau dihapuskan gitu ya. Ya dimana kalau kita tahu bahwa ternyata premium juga memiliki timbal yang lebih ya, oktannya lebih rendah gitu ya. Makanya secara otomatis memang sebenarnya tidak begitu disarankan untuk mobil-mobil yang saat ini sudah ada, juga mestinya sudah harus di atas nilai oktan yang premium seperti itu. Benar. Jadi pertama saya pernah buat sebuah hitung-hitungan sederhana bahwa kalau kita itu beli mobil yang nilainya 150 juta saja gitu ya, secara kasar kalau dalam waktu 5 tahun kita cuma perlu cicilan murah cuma 3 juta, kita selalu bilang begitu. Tapi kalau kita hitung dengan teliti, di mana kita hitung dengan biaya bensin juga ditambah dengan biaya servis. Yang servis itu jangan bicara mengenai servisnya saja ya, tapi juga penggantian spare partnya gitu ya. Benar, perawatannya. Betul. Dan ternyata kalau kendaraan kita itu dalam 1 tahun tidak menggelinding di jalan sebanyak 10.000 kilometer, maka nilai biayanya itu setiap bulan itu bisa di total general sekitar 6 juta sampai 7 juta. Jadi seolah-olah kan kita cuma punya cicilan murah nih 3.500.000 ya. Padahal kalau kita hitung berarti mencapai 6 sampai 7 juta. Nah, hal yang kayak gini tuh tiba-tiba kalau Pak jadi tinggi ya. Pertanyaannya cuma satu. Apakah waktu dihitung menjadi 6 juta 7 juta itu Anda mampu gak? Kan biasanya orang cuma bicara secara gampang, berapa cicilannya? Oh mampu, saya itu kecil. Begitu keluar seluruh biaya di total nih, ya kan kalau misalnya kita tidak ganti aki kan berarti mobil kita diem di rumah dong. Iya benar. Berarti kan tetap harus dihitung, benar gak? Benar. Kalau nggak diservis berarti turun mesin dong. Iya benar. Kalau nggak dipakein oli apa? Iya, apa kalau nggak dipakein oli apa dipakein air doang kan nggak bisa. Iya kan? Benar. Jadi yang harus dihitung ketika kita mau membeli sesuatu, apalagi kendaraan gitu ya, sudah dihitung belum dengan pajaknya? Benar, pajak tahunannya. Ya kan? Dan itu nggak murah loh kalau sudah dihitung tuh tiba-tiba orang hanya mampu bayar cicilan, tidak mampu bayar biaya tetek bengeknya. Nah, itu dia. Nah, sekarang ditambah biaya BBM-nya naik gitu kan? Secara tidak langsung kan naik kan? Benar. Iya, tambah pusing lagi. Jadi memang kalau kita itu mau berbicara mengenai spending, itu mestinya pikirnya 10 kali. Apakah benar saya mampu? Apakah benar saya selama 5 tahun ini mampu selalu bekerja? Apakah benar bahwa ternyata biaya-biayanya itu sebegitunya? Dan saya juga tambahkan ya, dalam hitungan saya gitu ya, saya kan mobilitas cukup tinggi gitu ya. Ketika saya harus ke Jakarta dari Tangerang di rumah saya gitu, ternyata bila kendaraan saya itu tidak berpindah tempat dari satu titik ke titik lain dalam satu hari lebih dari 5 titik, berarti saya sebenarnya lebih parah lagi ruginya.
Oh gitu. Kan ditambah biaya parkir. Oh iya benar. Dibandingkan saya dengan naik kendaraan umum. Benar. Kalau parkir Jakarta mantep loh. Masuk selingnya ya 1 menit sudah kena 5.000. Oh ya, untuk mobil gitu ya. Iya. Sama di sini juga. Nah, betul. Oh iya sama ya. Sama. Saya kira ini yang kejam cuma Jakarta aja nih. Sama. Soalnya kan PSBB-nya kejam, dilambatin lagi, dikencengin, dilonggarin ya bablas. Benar. Jadi memang pada saat kita memiliki kendaraan itu bukan hanya yang dipikirkan cicilan per bulannya aja gitu ya, tapi biaya-biaya harian, ya. Betul. Dan juga biaya-biaya perawatan gitu ya. Yes. Betul. Dan biaya kewajiban kita terhadap sebagai pemilik itu kan juga harus bayar pajak juga toh. Iya. Benar. Apalagi pajak kendaraan untuk yang roda 4 lumayan ya. Betul. Apalagi kalau punya 2 progresif kalau di Jakarta progresif tuh. Bener ya. Apalagi misalnya mungkin beli second dapatnya progresif. Nah kena apes tuh. Betul. Jadi bagian-bagian seperti ini itu ketika kita bicara, waduh mas, BBM-nya naik loh. Pertanyaannya gampang. Emang pernah ngitung nggak berapa sih sebenarnya total jenderalnya? Nggak pernah. Saya kalau nyicil pakai semangat loh ya, nggak bisa bang, nggak bisa dicicil pakai semangat. Bang dicicil pakai duit. Bener. Gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan kenaikan bahan bakar gitu ya, itu sebenarnya harus kita hitung juga. Bahwa kenaikan bahan bakar itu, iya kita pernah dengar bahan bakar kita turun, yes betul ya kan, tapi cuma berapa kali dalam sekian puluh tahun. Benar ya, dan turunnya pun juga tidak signifikan gitu. Betul. Kan ya. Dan belum ditambah lagi kalau misalnya Anda pengguna tol. Kalau tol itu kalau naik itu benar-benar mantep loh, sama kayak saya contoh ya di Jakarta gitu ya, kita jadi bicara nggak mengenai BBM tapi awareness terhadap cost ya, cost daripada transport kita sehari-hari gitu ya. Itu kalau dihitung waktu naik tolnya itu, apalagi untuk yang saya kan Tangerang ke Jakarta gitu, ada pintu tol pertama yang dari Jakarta itu tadinya cuma 2.000 kalau nggak salah, atau 2.500 ya. Begitu dilakukan satu harga dengan pintu tolnya itu dijadikan satu harga, itu naik langsung jadi 7.000-an loh. Waduh. 3 kali itu kan kalau kalau dihitung dipakainya 1 bulan sekali mungkin kan nggak rasa, tapi kalau dipakainya setiap hari berarti kan biaya hidup Anda atas transport itu naik 3 kali lipat. Beban buat. Benar itu, jadi 3 kali lipat gitu ya. Betul. Lumayan. Jadi biaya itu, biaya variabel itu menjadi sesuatu yang harus kita hitung, karena kadang-kadang kita cuma mampu bayar biaya tetapnya saja. Cicilan tiap bulan yang rutin itu kan adalah biaya tetap. Kita seolah-olah petantang-petenteng kuat, tapi kita lupa bahwa biaya-biaya lain itu naik. Kalau biaya cicilan kendaraan itu kan memang fix sampai lunas ya. Benar. Ya kan? Tapi kan kalau misalnya kita posisinya adalah dengan variabelnya ini bisa membuat kita jadi tidak mampu loh. Iya. Gitu. Jadi pikir lagi, kalau misalnya hari ini belum punya kendaraan dan memang belum wajib-wajib amat gitu ya, ya mungkin kendaraan umum gitu itu masih lebih affordable buat kita. Cuma ketimbang gengsi, kalau misalnya di garasi kita kan terlihat lebih keren daripada pakainya yang Mercy tapi pintunya depan sama belakang tuh. Dua pintu ya, atasnya kena angin. Tapi bukan 2 pintunya, bukannya kiri kanan depan belakang gitu kan. Kalau kiri kanan kan keren, kan? Kalau ini kabriolet bentuknya ini ya. Ini depan belakang. Oke, jadi memang nih pada saat wacana premium ini akan dihapuskan, ini bisa jadi nggak sih bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan ekonomi atau justru penurunan ekonomi nih? Yang pasti biaya-biaya akan naik. Yang seolah-olah angkutan pribadi tapi angkutan umum kan banyak nih. Benar. Nah ini kan tiba-tiba misalnya dia jadi buat nganter-nganter barang gitu. Ternyata kan dia bukannya plat kuning gitu kan. Secara otomatis kan kalau kemarin kan masih boleh gitu. Kalau hari ini kan semuanya harus naik kan. Berarti kan kendaraan umum yang hari ini walaupun platnya kuning itu kan tidak bisa lagi untuk isi premium kan, karena udah gak ada premiumnya gitu. Berarti kan secara tidak langsung naik. Nah, kalau misalnya secara biaya tidak dinaikkan, secara biaya dinaikkan tapi outputnya untuk pendapatan tidak dinaikkan, itu kan jadi penurunan pendapatan sebenarnya. Berarti akan ada kenaikan harga. Iya. Jadi dalam keadaan perlambatan ekonomi seperti ini, dengan adanya BBM, mencetus inflasi, akan mencetus inflasi ya, tentunya pasti akan berimpact kepada
segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Gitu. Karena kan indeks inflasi kita dihitung dari indeks harga konsumen, Pak. Iya. Nah, indeks harga konsumen itu kan tidak dihitung dengan kenaikan harga BBM, tapi kan dihitungnya dari bahan pokoknya kan. Iya. Oke. Jadi gitu. Memang berimbasnya akan banyak sektor gitu ya. Kalau misalnya kalau BBM naik pasti. Kalau BBM naik semuanya akan naik biasanya, karena begitu kita naik kendaraan umum aja gitu ya, mikrolet atau di angkot lah ibaratnya gitu. Begitu naik, loh kok naik lah, BBM kan naik. Loh kadang-kadang BBM-nya belum naik pun dia udah naik. Padahal belum ada ditetapkan untuk kenaikan tarif gitu kan ya. Itu namanya warming up, kan perlu pemanasan biar nggak kesleo. Biar nggak kesleo. Jadi kalau menurut Mas Ryan sendiri dengan kenaikan premium ini menuju kebaikan atau gimana nih Mas? Dalam era saat ini, era perlambatan ekonomi, maka sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah itu kan adalah selain government spending, hari ini kan yang berperan besar dari perlambatan ekonomi ini untuk tidak lebih parah kan adanya konsumsi dari pemerintah ya, dengan dibagikan kepada masyarakat bantuan-bantuan ya melalui BPJS tenaga kerja gitu ya, ataupun ada kartu prakerja dan lain sebagainya. Tapi kan juga yang berimpak besar itu adalah konsumsi dari masyarakat. Betul. Hari ini kan konsumsi masyarakat kan turun drastis ya. Mau keluar masih rada takut, sebagian sudah selebor gitu ya. Itu ya. Ada juga yang tadinya dia pergi traveling tapi tidak pergi traveling seperti macamnya istri saya gitu kan. Nah, jadi itu kan akhirnya tidak terjadi konsumsi kan. Iya. Jadi kalau misalnya BBM-nya naik secara tidak langsung kan, walaupun konsumsinya stabil, tetap aja akan mengalami kenaikan konsumsi kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya impact bagus terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bagus buat kantong kita gitu. Itu dia ya. Berarti gimana ya solusinya ya? Mungkin kita harus ikut berkembang juga gitu kali ya. Ya, jadi kalau dari saya poinnya ada dua. Yang pertama seperti tadi, apakah memang segala sesuatu atas biaya-biaya variabel ini, biaya-biaya yang tidak kelihatan jelas tapi keluar terus itu adalah dibayar, sudah dihitung sebelum kita memiliki, sebelum kita nyampe ke garasi rumah kita, tentunya kendaraan. Yang kedua harus kita perhatikan adalah smart spending seperti yang kemarin di edisi 11-11 gitu ya. Apakah memang kita bisa menggeser-geser dari, kita udah punya, misalnya sudah punya kendaraan, waduh ternyata naik, waduh saya ternyata nggak bisa ngitung sejelimetnya yang dibilang Mas Ryan gitu ya. Saya pokoknya ambil kata-katanya bahwa 3,5 juta ternyata jadi 7 juta. Wah, berarti saya sebenarnya nggak mampu. Apa yang harus dilakukan ya? Berarti harus menggeser-geser pengeluaran kita. Ya kan, kalau sayangnya BBM itu kan tidak ada penggantinya ya. Penggantinya satu-satunya ditaruh di garasi atau pergi ke kemanapun, mobilnya di depan, kitanya dorong. Juga gitu. Atau paling tidak goes gitu kan, kayak zaman sekarang nih. Cuma kalau misalnya goes sampai berpuluh-puluh kilometer, ntar nyampe tempat tujuan capek juga. Iya, gitu kalau ya. kayak saya yang 15-20 kilo itu namanya triathlon, Mbak. Makanya nyampe kantor ntar yang malah nggak konsen kerja gitu kan. Nah, ya. ada yang ketiga nih, tapi ini agak ekstrim ya. Apa dan itu? Memang kadang-kadang saya kalau ekstrim biasanya suka nggak diterima oleh banyak pihak. Yang ketiga adalah setelah tahu, waduh ternyata berat, jual aja, ya kan? Bener. Dan ternyata kalau dihitung-hitung dengan kendaraan umum, jangan-jangan jatuhnya jauh lebih murah loh. Benar. Oke. Jadi kan, harus putar otak gitu ya. Iya, kalau tiba-tiba mobil hilang dari garasi itu kan kata tetangga sebelah, dia miskin loh sekarang kan begitu. Nah, kuat nggak? Bener ya. Balik lagi ke diri masing-masing jadi. Tapi jangan lupa tetangga nggak ikutin bayar KKB kita. Tetangga juga nggak pernah bayarin bensin kita. Jadi kalau dia bilang miskin, emang gua pikirin jawab balik juga gitu. Oke deh. Jadi memang tetap harus berpikir cerdas gitu ya. Walaupun mungkin ya mau tidak mau, kalau misalnya premium nanti akan dihapuskan, ya kita tetap harus ikutin pemerintah juga gitu kan, masih ada. Kita harus siap kok.
kita harus siap. Hal itu kita nggak bisa atur. Iya. Karena biasanya nih kalau orang Indonesia ini di awalnya menolak, tapi ya akhirnya mengikuti juga gitu kan ya. Nggak ada pilihan lain. Mau tidak mau ya. Iya, menolak ini ya cuma ya bagaimana dalam kondisi saat ini gitu, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mau dilakukan terkait dengan Pertamina juga ya. Ya kita memang pada prinsipnya ya, yang namanya kenaikan harga barang-barang itu kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan kok, kecuali barang yang kita jual. Iya kan? Kalau barang-barang itu kan adalah kenaikan harga barang itu kan adalah bagian dari inflasi ya. Inflasi itu kan adalah perampok yang tidak pernah permisi kan. Permisi, saya tolong naikin harga, coba kita voting dulu untuk kartu Indonesia. Mau kapan itu semua barang nggak bisa naik-naik? Iya. Tiba-tiba ditodong langsung naik gitu harganya. Iya, memang negara kita kebijakannya kan memang persaingan sempurna. Artinya adalah setelah dinaikkan ya akan menyesuaikan lagi gitu ya. Beda dengan kebijakan-kebijakan seperti di Jepang. Kalau di Jepang itu kan dia politiknya dumping. Di negara itu harga barangnya sama, flat. Kalau kita pergi ya belanja di airport barangnya sama kita belanja di toko manapun gitu itu sama loh. Oh, semua harga sama kalau kita ya. Kan iya beda, kita minimarket kiri merah sama merah biru aja kirinya harga 3.000 karena bisa 3.200. Jadi harus cek toko sebelah dulu nih sebelum belanja. Cek toko sebelah, nonton punya Ernest dah. Oke deh, jadi memang untuk saat ini ya kita harus putar otak gitu ya, putar otak gimana caranya untuk tetap bertahan hidup walaupun mungkin BBM jenis premium akan dihapuskan ya, dan yang mungkin yang biasa menggunakan premium harus putar otak gimana caranya agar tetap bisa menggunakan kendaraannya yang biasa digunakan untuk mencari nafkah gitu ya terutama. Betul. Oke, terima kasih Ryan Filbert. Thank you untuk tips-tipsnya pagi ini, pencerahannya. Oke. Lagi di jalan. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih udah menyempatkan waktunya pagi hari ini dan selamat kembali beraktivitas. Itulah tadi pendengar KP kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.